Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita setiap hari, tentunya kita sering dihadapkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan kita. Dan banyak dampak yang ditimbulkan oleh berbagai macam persoalan-persoalan itu. Dan salah satu dampak yang mungkin pernah kita alami dan mungkin sebagian orang alami. Ketika dia dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, dia mengalami ketidakdamaian. Dia kehilangan damai dalam hatinya. Dia kehilangan damai dalam dirinya, dalam keluarganya, dan juga dalam komunitasnya atau dalam hidup bermasyarakat. Nah, itulah yang terjadi dengan diri kita ketika kita berhadapan dengan setiap persoalan yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita melalui Nabi Yesaya dan juga Yohanes Pembaptis agar kita yang mungkin kehilangan kedamaian itu diharapkan untuk memiliki kerinduan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehendak kita akan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang ditawarkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya dan juga melalui Yohanes Pembaptis adalah kedamaian yang disebabkan oleh kehadiran Allah, kehadiran Raja Damai, kehadiran Sang Cahaya, kehadiran Mesias yang menyelamatkan secara baru dalam diri kita masing-masing. Nah, para saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal inilah yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita dalam bacaan pertama dan juga bacaan Injil. Oleh karena itu, mari kita lihat bacaan pertama hari ini. Bagaimana Nabi Yesaya mempersiapkan kita agar kita merindukan kehadiran Raja Damai itu. Yesaya mengawalinya dengan jauh-jauh hari dia meramalkan berkaitan dengan kedatangan Tuhan, kedatangan Raja Damai itu. Dan hal ini sudah kita dengarkan dalam bacaan pertama. Hal pertama yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, dia katakan bahwa Mesias itu, Raja Damai itu, penyelamat itu akan lahir dari tunggul Isai. Itu tunggul Isai itu sama dengan lahir dari keturunan Daud. Itu yang dimaksudkan dengan tunggul Isai. Dan ini penting disampaikan oleh Nabi Yesaya, mau memperlihatkan kepada kita, mau memperlihatkan kepada umat manusia bahwa Sang Mesias itu adalah bukan sembarang orang. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh hadir untuk menyelamatkan umat manusia dan dia lahir dari tunas Isai atau keturunan Daud. Itu hal yang pertama. Kemudian hal kedua yang disampaikan oleh Nabi Yesaya berkaitan dengan kedatangan Raja Damai itu. Bahwa roh Tuhan ada padanya. Bahkan tadi disebutkan satu persatu gitu ya. Bahwa berkaitan dengan sabta karunia. Bahwa roh Tuhan itu ada padanya. Roh hikmat ada padanya. Dan kalau kita mengikuti novena Pentakosta, di sana ada doa yang membantu kita. Apa sih yang dimaksudkan dengan roh hikmat itu? Gitu ya. Di sana dikatakan bahwa kita memohon roh hikmat agar menjadi bijak, menghargai dan mencita-citakan hal-hal surgawi lepas dari belenggu dosa. Dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa roh hikmat itu ada dari seorang yang akan lahir dari tunggul Isai itu tadi. Kemudian
Roh pengertian juga ada padanya. Artinya roh yang menerangi budi agar bisa memahami ajaran Tuhan dan melaksanakannya. Dan yang berikut, roh nasihat ada padanya. Roh yang mendampingi dia dalam perjalanannya untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Roh keperkasaan, tabah menghadapi segala kesulitan dan derita dan dikuatkan. Dan roh pengenalan akan Allah, yakni sebuah kesadaran bahwa semua yang ada di dunia ini sementara. Kemudian roh kesalehan, berbakti kepada Allah, tahu berterima kasih terhadap rahmat yang dianugerahkan Allah. Dan yang terakhir, roh takut akan Allah, artinya hormat dan tunduk kepada kehendak Allah. Yesaya sudah menubuatkan bahwa dia yang datang itu akan dipenuhi dengan sabta karunia itu. Dan kalau kita mau lihat dalam diri pribadi Yesus sebagai penggenapan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, maka sabta karunia itu sungguh ada dalam dirinya, tergenapi. Kemudian hal yang ketiga, Nabi Yesaya mengatakan bahwa ia akan hadir menjadi hakim yang adil. Gitu, dia katakan begitu. Kemudian dan yang keempat, ketika ia datang, maka kedamaian Taman Eden akan kembali lagi. Gitu ya, serigala akan tinggal bersama domba. Dan itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dan juga tentunya hari ini diwartakan kepada kita semua. Maka tentunya Yesaya menghendaki agar mari kita rindukan Sang Raja Damai itu hadir di dalam hati kita masing-masing. Nah, itu Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Kemudian Yohanes Pembaptis dalam Injil melanjutkan sebetulnya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia juga mempersiapkan para pendengarnya, mempersiapkan kita semua untuk lagi-lagi merindukan kehadiran Tuhan. Hanya Santo Yohanes mengawalinya dengan seruan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, dan ini sebetulnya merupakan kegenapan nubuat Yesaya. Dan menarik para saudara, ketika Yohanes Pembaptis menyerukan seruan pertobatan ini, banyak orang dibaptis. Itu hal pertama yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian, tadi di bagian kedua, Yohanes Pembaptis memberi perhatian khusus kepada orang Farisi dan orang Saduki. Dan nampaknya tadi kita dengar keras sekali. Dia katakan, hai kamu keturunan ular beludak. Waduh, kasar sekali. Gitu ya. Padahal mereka adalah keturunan Abraham. Gitu ya, bangsa Israel. Tetapi kenapa Yohanes Pembaptis memberi peringatan yang begitu keras kepada mereka? Karena para saudara sebetulnya bahwa mereka adalah orang-orang bangsa pilihan. Tetapi ada satu hal kesalahan yang mereka lakukan. Bahwa mereka nampaknya tidak menyongsong Mesias yang sudah hadir di tengah-tengah mereka. Ya, dan akhirnya ditegur dengan keras oleh Yohanes Pembaptis bahwa kamu ini adalah keturunan ular beludak. Dan kemudian hal ketiga, ketika Yohanes Pembaptis berbicara tentang pengadilan, bahwa Yohanes Pembaptis bertugas memanggil semua orang kepada pertobatan. Bagi Yohanes, pembaptisan itu bisa menjadi tanda bahwa kita adalah keturunan Abraham. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Bagi Yohanes Pembaptis, pertama-tama pembaptisan itu harus menghasilkan buah pertobatan agar diselamatkan. Dan di bagian akhir, Yohanes Pembaptis kemudian menjelaskan
bahwa dia sekarang membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Dan itu berarti pembaptisan yang menjadi pemberian anugerah yang istimewa, yakni Roh Kudus. Dan para saudara yang terkasih, kita semua yang sudah berkumpul di sini sudah dibaptis. Itu berarti kita sudah menerima Roh Kudus. Itu berarti kita sudah menerima pewartaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Sang Raja Damai itu sebetulnya sudah datang ke tengah-tengah kita. Lalu hari ini apa yang menjadi bahan permenungan kita? Benar bahwa kita semua sudah dibaptis. Benar bahwa Yesus Sang Mesias Raja Damai sudah datang ke tengah-tengah dunia. Namun kalau kita mau jujur, ada satu hal yang dapat menjadi bahan permenungan kita pada hari ini. Dia yang sudah mendekat kepada dunia, kepada milik kepunyaannya. Tetapi kita orang-orang yang sebetulnya menjadi milik kepunyaannya malah menjauh dari dia. Itu yang menjadi persoalan kita, para saudara. Dia sudah datang mendekati kita. Justru kitalah yang memilih dekat dengan hal yang lain. Gitu ya. Dia sudah dekat dengan kita, tetapi kita malah lebih dekat dengan hal yang lain. Bisa saja kita lebih dekat dengan pikiran kita sendiri. Gitu. Sehingga sebetulnya Tuhan yang dekat itu akhirnya seolah-olah itu jauh. Karena kita sibuk dengan pikiran kita, sibuk dengan logika kita, dan akhirnya ragu. Benarkah Yesus itu membawa damai bagi saya? Benarkah dia itulah Sang Mesias yang menyelamatkan umat manusia? Itu berarti kita lebih dekat dengan pikiran kita sendiri, akhirnya sampai pada meragukan kehadiran Allah. Dan tentunya kita yang berkumpul di tempat ini tidak dalam kategori itu ya. Buktinya kita datang jauh-jauh ke tempat ini, tentunya kita rindu agar dekat dengan Allah. Tetapi banyak orang di luar sana yang tidak datang kepada Tuhan karena dia lebih dekat dengan pikirannya, lebih dekat dengan egonya, lebih dekat dengan hobinya, dan lain sebagainya. Nah, para saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau seandainya bahwa kita adalah orang-orang yang sedikitnya menjauh dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dalam konteks kita di masa Advent ini adalah menjadi momen penting untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Maka hal yang kita lakukan adalah rindukanlah Dia. Kehadiran Yesus Sang Raja Damai, Sang Mesias itu secara baru. Dan kalau kita mau mengikuti nasihat dari Yohanes Pembaptis, maka hal kedua yang kita lakukan tentunya adalah kita bertobat. Kalau ditanya bertobat dari apa? Kita semua mengenal apa yang menjadi kelemahan kita masing-masing. Silahkan isi sendiri. Tetapi hari ini Tuhan melalui Nabi Yesaya dan Yohanes Pembaptis mengajak kita, rindukanlah kehadiran Yesus Sang Raja Damai itu secara baru. Dan langkah konkret yang kita lakukan, mari kita bertobat. Sehingga para saudara, Natal yang kita nanti-nantikan menjadi sebuah peristiwa rahmat yang mendatangkan pembaharuan dalam hidup kita. Sehingga Natal nanti sungguh-sungguh menjadi momen yang istimewa. Yesus lahir secara baru dalam diri kita masing-masing. Itu dalam konteks kita sebagai Minggu Advent dan juga untuk perayaan Natal yang kita nantikan. Nah, dalam konteks kita Ekaristi hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan sudah rindu, sementara kita tadi menjauh dengan berbagai macam hal yang mengganggu kita, maka hari ini Yesus meminta kita untuk jangan menunda-nunda lagi. Saat ini, rindukanlah Yesus hadir secara baru dalam diri kita pada saat ini. Rindukanlah Dia. Nah,
Kalau itu yang terjadi para saudara, maka tubuh Kristus dan darah Kristus yang kita sambut hari ini akan mengubah kita. Maka dari pihak kita rindukanlah itu dengan sungguh-sungguh saat ini, gitu ya. Rindukanlah dia. Maka nanti ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, dia akan memperbaharui diri kita. Dan kalau mau mengikuti nasihat Yohanes Pembaptis, ini adalah saat yang tepat juga kita mohon ampun. Mungkin ada hal yang mengganjal dalam diri kita. Maka mari kita dengan segenap hati kita memohon ampun kepada Tuhan. Sehingga perayaan ini sungguh-sungguh membawa perubahan bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar hadir Ekaristi setelah ini selesai ya udah. Gitu ya. Tetapi sungguh-sungguh membawa perubahan bagi kita. Mungkin juga membawa kesembuhan bagi mereka yang terluka batinnya. Membawa kelegaan bagi orang-orang yang berbeban berat. Membawa kedamaian bagi orang yang mungkin saat ini sedang kehilangan kedamaian dalam hatinya. Maka rindukanlah dia agar dia sungguh-sungguh mengubah hati kita pada hari ini. Dan tentunya para saudara, berbicara tentang memohon ampun, berbicara tentang pertobatan itu adalah tidak mudah. Gitu ya. Berbicara tentang pertobatan itu adalah tidak mudah. Tetapi yakinlah kehadiran Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya pada hari ini, justru itulah yang memampukan kita untuk bertobat. Maka kita hanya diminta untuk datang dan menyerahkan diri. Gitu ya. Menyerahkan diri kepada dia. Karena dia datang untuk menganugerahkan rohnya. Dia datang untuk menyembuhkan kita. Dia datang untuk memulihkan kita. Dan dia datang untuk memanggil kita untuk berbalik kepadanya. Dan tentunya para saudara, Tuhan juga rindu agar kita semua pulih. Agar kita semua mengalami kedamaian yang sejati yang berasal daripadanya. Dan saat ini adalah saat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka mari kita datang memohon kedamaian dari Tuhan. Memohon rahmat pembaharuan dari Tuhan sendiri. Agar kita sungguh-sungguh diperbaharui. Sehingga sekembali dari perayaan Ekaristi ini, kita sungguh-sungguh diubah menjadi manusia yang baru. Tuhan memberkati kita semua.